Salam alaika ya Rasul, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam, alladzi ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa ar-raqibul majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi syara'i'il islam, salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil wa'id. Sadatil muhtaramin wal muhtaramat, ya bil khusus Habib Jawad, lagu apa? Wabil khusus Habib Jawad Assegaf yang sangat kami takwimi dan kami cintai, dan juga Habib Yusuf Al-Hiris yang juga kami sangat sayangi dan kami takwimi. Tidak lupa pula kepada para ulama, para masyayikh yang saya tidak tahu namanya, utamanya keluarga besar Pondok Pesantren Kembang Kuning Pamekasan Madura yang sangat kami hormati. Begitu pula para asatidz, para kiai yang hadir pada malam ini yang sangat saya hormati. Tak lupa pula para alumni Ponpes Kembang Kuning dan Caralangan Pamekasan Madura yang kami hormati dan kami banggakan. Tak lupa pula Al-Jamiyatul Hadrah Darul Muttaqin yang sangat kami banggakan dan sangat kami cintai. Para hadirin wal hadirat, utamanya sahibil bait Haji Abdul Rashid sekeluarga yang sangat kami hormati. Begitu pula yang hadir pada malam ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, tiada kata yang paling indah yang dapat kami haturkan di malam yang penuh barokah ini, di dalam rangka haul al-mafurah al-mafuru lahu abina ki muhtadi bin Nazim Hanafi, dan juga para pengasuh dan para pengasuh Pondok Pesantren Kembang Kuning, mulai dari Kiai Ismail sampai Kiai Abdul Rahman, Kiai Ruhamdan, segala segenap pengasuh Ponpes Kembang Kuning Pamekasan Madura. Semoga arwah beliau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak cucu dan santri-santrinya menjadi orang yang solihin dan muttaqin,
serta mendapat syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya baik hadir yang hadir di tempat ini atau tidak, mudah-mudahan semuanya akan mendapat syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat barokahnya para masyayikh yang terjadi holi. Semoga pula anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyain oleh sahabat, apakah masih ada Rasulullah sisa-sisa atau sesuatu yang dapat bisa membuat kebaikan kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Rasulullah nikah jawab pada 4 perkara. Pertama, maca sholawat ben istighfar sekencirna atau raki dek ka bengatua. Kenapa boleh gelak tonton tahlili, dibacain yasin dan sebagainya, dibacain sholawat dan sebagainya, pasti kita ngoleh barokahna para orang se diholi. Karena orang-orang tersebut kita akan bahagia, seneng mun eke remeh bacaan-bacaan seperti istighfar dan sholawat. Ika pasti seneng, pasti bunga ida lembar i alam barzah. Jadi mun andi orang sepo seki odi kita rawat seampun mateh, sering dikirimi bacaan-bacaan, terutama bacaan istighfar dan salawat yang pahalanya ya tidak ke bengasepo. Nomor 2, wamfadu ahdihima, melestarikan janji-janji. Orang sepoan di janji lamba tek lakone ben sampeyan lakone. Suatu contoh, mun kok teka hajat, engkau sedekah ke masjid si A sekian juta. Kalau pai banget orang sampean, bon sampean nikah mau sampean one, sampean nikah melestarikan apa reng akui agen teh, papon apa saya ampun dijanjikan oleh orang sepo. Si nomor 3, wa ikramu sodikihima, amul jaaki jangan canah reng sepo, kak cakan canah reng sepo sampean nikah dimuliakan. Angkui napa kangkui apek teh sampeyan dak ka orang sepo si ampun beda eko bur dicari mana teman-temannya, ayah ibu dan sebagainya. Si nomor 4, silaturahim. Si sampeyan tak pernah silaturahim pun tak bareng reng sepo nah umpamana bertetangga sampean tak pernah silaturahim kecuali asilaturahim abareng reng sepo sewa wafat. Ini kan nyamana agabai kebagusan dak kareng sepo dua bila boleh kapan segitu. Cuma sekitar para hadirin rahimakumullah, orang odi keto andi tujuan benikun sekedar odi, benih sekedar makan minum, benih sekedar tidur ajalan ben lainnya, harus punya tujuan. Pada orang yang di perahu tujuan ke perahu terketangan apa nyare kok iki orang hidup begitu juga. Kok tuh andi tujuan odi, tujuan hidup manusia nikah napa anse nikah.
Jadi ada 3 hal yang harus kita selalu ingat dan kita harus melestarikannya. Yang pertama adalah tujuan hidup. Yang nomor 2 adalah bekal hidup. Yang nomor 3 adalah bekal mati. Menurut saya tak ingat ini kebaya pas ngalak sanyaman mana. Tujuan manusia ini apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia dan jin tidak ada tujuan, bukan hanya menciptakan, tidak. Sehingga dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali nyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini kemudian terlok. Ada ibadah maliyah, ibadah qalbiyah, ibadah jasadiyah. Ibadah maliyah ini contohnya seperti zakat. Ini nyaman ibadah maliyah, zakat bencam semacam. Ibadah qalbiyah atena selalu ingat dekat Allah Subhanahu wa taala dengan wirid-wirid khafi, wirid-wirid samar, wirid-wirid pendek. Artinya tidak digunakan kangkui kermeker si tak sah. Ibadah-ibadah niyah napa? Seperti as-salat, apasah, az-zakat dan lain-lain. Jadi Allah menciptakan kita alam dunia kita yang intinya hanya untuk ibadah ke Allah. Ibadah ini kebanyakan teritan. Ganjaran Islam ini gampang nyari ganjaran, terutama ketemu sesama Islamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini ganjaran. Senyum kepada sesama muslimnya ini oleh ganjaran. Itu Islam ini paling gampang ngalak ganjaran. Yang pertama adalah untuk ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah nikah benikun anu Allah cantik segala. Banyak cara-cara ibadah, cara-cara kita agar kita nikah ngoleh pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sampean hadir ke tempat makin kita Allah Subhanahu wa taala kajuan ke malaikat, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, lihat setia wak banyak manusia akompol atuwa kesengkok. Jadi Allah bangga. Jadi karena Allah bangga, karena banyak orang nikah, ada salah satu di antara kita setuwana nikah etarema sareng Allah. Mun orang akompol, orang muslimin atau muslimat benjani ke 40 tahun masih tong keterangan kita pasti di antara salah satunya nikah bedetuana saya terima sareng Allah. Selain melo barokana nikah keistimewaan atuah bersama-sama pasti salah satu nikah. Jadi Allah menciptakan manusia nusunya, yaitu seintinya kangkui ibadah kepada Allah. Tak rusuhna macam makan lah. Boleh masyhur ni kan. Mata umrah ban, mata agama Mekah, mata haji apa? Cek nyom bini pada menyom haji raswat. Lah karengki kencen pada aja. Ni. Tapi masa nyom bini merolo kan sini kan terus nyom haji raswat. Ni keperhatian. Jadi Islam ni kan memang mudah mencari ganjaran. Kaangkui ibadah dekat Allah. Sing pun tahu tujuan hidup bahwa kita ni ka odik ning alam dunia kaangkui nyembah ke Allah, kaangkui ibadah ke Allah. Insya Allah orang nikah tidak melakukan perbuatan yang dilanggar oleh Allah. Paringi soki pun Allah tak bong nikah. Paringi miskin pun Allah tak tamin tak sabar. Karena apa? Karena tujuan semuanya ini kanggo ibadah dekat Allah
apakah itu orang kaya, apakah itu orang miskin, semuanya kan kakui nyembah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita maupun orang ingat ke nikah bahwa kita odin dalam dunia ini kakui ibadah ke Allah, kakui nyembah ke Allah. Nikah mun paringe harta banyak, nikah tak sombong orang alam lampe kita cerita. Ada cerita. Karena apa? Karena yakin mereka bahwa apa yang mereka miliki, apa yang mereka miliki benih din tibi andina Allah, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena makin lain mun orang miskin ben Allah bangocak tetangkeun cobaan dia. Mun orang sesoki sejeng tak bejeng garwah enten benih cobaan. Padahal orang odin isunya nikah ben Allah Subhanahu wa ta'ala coba dengan kebagusan, coba dengan kebaikan, dan juga dicoba dengan keburukan. Ini kita lihat. Mereka makin ganteng, makin pasien ujian dari Allah. Mun soki tak bejeng tak zakat benih ujian. Padahal dalam Quran sudah jelas ampun. Wala nablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah memberi cobaan kepada kamu semua dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Intinya wa ilaina turja'un, supaya abadi kapi kepada Allah. Saya soki abadi ke Allah, saya miskin abadi ke Allah. Ini kepada hadirin khusus. Tengpon ingat kan nikah bekal hidupnya ingat. Saya kebuai ceer area harta olen dimah. Ala ko apa? Halal apa enggak? Nih kan bekal hidup. Berarti kutu ingat bekal hidup nikah, karena kita bekal mati. Nih bekal hidup. Sanguna odi. Saya kebeli sejadah, saya kebeli kelampi, saya kebeli beras, kebeli sabun, kebeli cukok beralam. Kutu ingat, kutu ingat halal apa tidak, nih kan? Karena kalau tidak halal, nikah tekingan nikah deki bahaya yang boleh diteking. Biasa tidak diteking nikah pas atenan nikah keli tinggal keli beri peringatan bon para ustad para kiai kun masuk dari kopeng si kanan, keluar dari kopeng si kiri nih ya. Jadi bekal hidup penting. Mau tak nih ke bekal hidup sama cek halal cek punten payah nanti. Pasal nomor telok apa? Bekal mati. Mau dapat tua mau berapa sepuh tu ingat ke mati terus. Karena mau tak ingat ke mati di rumah. Nikah para hadirin. Orang yang selalu ingat ke mati adalah suatu keuntungan, adalah suatu keberuntungan yang telah diberikan Allah kepada kita. Mau baca ingat ke mati sekali aku no dia berolo di rumah. Nikah. Lain mau nak mangken lagi, udah istilah mangken pandangan hidup, pegangan hidup, perjuangan hidup itu. Nah, ini kan nih benihnya mana? Jadi ingat ke mati, ingat ke mati. Kita tak tahu kapan kita akan wafat, kapan kita akan diwafatkan oleh Allah. Mau tak ingat ke mati di rumah, aku akan menghadap kepada Allah. Orang yang selalu ingat ada kemati adalah orang nikah adalah mempunyai keuntungan yang sangat besar karena ingat ada kemati. Saya kita orang yang mati laku atau di malam terkak roman sampai anda pergi ke masjid, pergi ke pondok, ini dari pentingnya saudara kau ini kepada hadirin rahimakumullah. Ketimun ingat ke setelok tujuan odik merusan itunya apa? Keangkui ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2 bekal hidup dan sangunya apa? Bekal mati. Akan tetapi hal yang 3 nikah juga kita harus ingat ada 6 perkara yang bisa menghabiskan segala baik amal baik kita. Ada 6 hal mun ilakoni ben sambian maka amal bagus sampean saya pun bawa tompok
si salat sunat apa sah sedekah nikah dihapus oleh Allah. Napa? Makin zaman neteretan apa pernah tahun politik. Nah nikah harus tengah teh. Kalau tidak tengah teh ada amal kita sebagus nikah ngale ke orang lain. Napa sih pertama al istighal bi uyubil khalqi, menyibukkan diri dengan keburukan manusia. Kabarok ketemor ku nyelidiki bak kecoba na reng ngabenta bak coba na reng ini kebaya nih amal bagus ini kayak pindah ke orang kebenta amal coba si kebenta pindah ke orang abenta gula tungingah ini kenyaman ada setong minal ulama min kibaril ulama wa kibaril aulia, namanya kita Syekh Muhammad Hasan Al-Basri. Beliau min kibaril ulama wa kibaril aulia. Beliau ni kamun bodoreng ngapeta Syekh Muhammad Hasan Al-Basri itu mbok jadi mesti Hasan ni kah beri hadiah buat pas eta Allah Syekh sakalangkong cak mutireuna nah sakalangkong sampean ngapenta gula agiba gula karena kecoba kabukusin sampean kan dia ke gula kecobaan gula ngalih ke sampi iya nih amor yang metu bening kimur sekalian menduga lebah ngala arek mun metu nih petani nanti kembali ngoning sampean tetih tusan lagi ban nikah sangat rajo teh percuma sampean waktu ke APC waktu ke masjid macam-macam tapi suka mencari keburukan manusia maka amal baiknya sampean dia akan pindah ke orang seeka bentah ini ya. Nomor 2 wa qaswatul qalbi geliate atena geli apa mak geli porana jarang enggak deka Allah jarang awiri jarang nikah sehingga geli atena biasa neng qaswatul qalbi nikah leburah monrek narek karo bitong kosok biasa si A ahli penghasilan sekian para nasibi oleh sekian no para nasisi oleh sekian orang ambana oleh kudu nikah geliate orang geliate ini kepaya tak kening bele share semalan nampun percuma ini kemeritan. Jadi pertama al-istighal bi usbi wa qaswatul qalbi geliate ate tak teroga di gerembang pa banyak maca Al-Qur'an pa banyak maca sholawat pa banyak maca zikir khafi kan gampang astaghfirullahaladzim astaghfirullah kan gampangnya la ilaha illallah kan gampang nikah aten nikah bisa lemes mon lemes saya tak pegelan tak ada remah mon ate kali ini kalau sulit biasa telah kali aten nikah iri ke orang bodoh orang adik nikah iri ku nikah mon hadi itu juga biasa bah nyeher kadang nikah nah nikah para hadirin rahimakumullah. Jadi syair Arab mengatakan idza qasal qalbu lam tanfa'u mau'izatun kal ardi in subihat lam yanfa'il mataru. Jadi mula aten kali maka tidak ada gunanya peringatan dari siapapun seperti bumi yang kajal bumi malah kajal maka tak kaya jenah pun ada 10 kali tidak gunana lam samfa'il mataru hujan tak ada percuma terus tak gede ateh pak banyak enggak deka Allah kuncinya nih kah. Nomor 2 qillatul haya. Nomor 3 punya rasa malu tapi sedikit, rasa malunya sedikit. Orang mumpung tandik malu apapun dilakukan nyamar yang tandik malu apapun dilakukan demi tercapai citanya.
Qillatul haya, sedikit rasa malunya, padahal malu nikah sepertiga daripada iman. Al haya minal iman, sebagian daripada iman. Mon orang mula tak malu empon benikeng nyale gue, nah apapun dilakukan terus dilakukan, mau malu ngebuat lorong, membuat truk talang yang bisa nikah kan, kalau kan qillatul haya nyaman malu nasi konek pon. Iya. Terus tulul amal, panjang angan-angan sih bapak, berangan-angan, jangan kena makin seandainya, nih kan, kun seandainya meloloh, tang matang biasa, nih kan, seandainya dibudi dah, sengka si ala aku wah, nih kan, panjang angan-angan, nih kan, terus tahajud dah. Insyaallah kok paling laku malam tahajud sini kan, benih pas tahajud sini kan, nyaman lah tulul amal. Andi pas sejuta ya sebagai masjid ya mungkin tinggal di 2 juta kok abri sejuta sini, jadi kun angan-angan melolong. Jadi al istighal bi rabbi wa qaswatul qalbi. Yang nomor 5 wa hubbud dunya, cinta kepada dunia. Islam tidak anti kepada dunia. Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk mencari dunia. Saya tak oleh dalam Islam nikah mencintai dunia. Mau mencintai dunia ini kempon. Iman apa tebel. Mau baru tak zakat di budi ini. Mati antara sedekah, zakat tak zakat. Hubbud dunia. Sabun Rasulullah hubbud dunia ra'su kulli khati. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari semua kesalahan. Mon orang yang cinta kepada dunia pada akhirnya orang yang nikah terus kelakuan setak ron nih ya. Ini para hadirin rahimahullah. Hubbud dunya bahaya. Saya rasa tak libur ke dunia. Semuanya libur ke dunia. Tapi mencintai dunia nikah setak oleh kita dengan Islam diperintahkan untuk nyari dunia. Malahan dalam Quran wabtaghi fima atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, cari ban nih ya, di Quran sudah jelas. Tapi jangan lupa ke urusan dunia. Anak bini bukan awirit melolong, anak bini lapar beni oleh kenceran awirit oleh itu susah. Oleh itu saya awalnya tak harus tujuh terang, bisa jalan, bisa sambil alakoh tengah tase awirit bisa nyodes ke Allah la ilaha illallah ar-razzaq menintara ke sate pas ngicung. Nah di sebanyak kan ngicung iki nama iki ajalana on-laonan nih biasa nih ya. Nah ini kan, ketika mabuk silahkan ingat dekat Allah, nyon dekat Allah, ini kan. Dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan supaya kita ini selalu ingat Allah, nyon banyak dekat Allah. Lagi ulah tungi lah, bodoh setong sahabat lagi, sahabat nikah matur ke Rasulullah, ya Rasulullah apa napa dunya tanda kapten Rasulullah, apa napa abdina teken itunya Rasulullah ini kan misam Rasulullah Pak Gunda pun are baca saya pakai Rasulullah ini kak subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali pokoknya baca are baca 100. Sesudah subuh baca 100 subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah dibaca 100 kali. Jadi saya sahabat ndak rembak karo Rasulullah aku kok suruh mencari ya bida-bida nih bocah ternyata Masya Allah. Karena apa? Ketika matur ke Rasulullah apa Rasulullah abdina dagang Rasulullah rogi muloloh atandi tak lem judi tak lem odi agembala embin tak kilem lempo
tak gelem keluar susu. Itu tandi anu sekali. Rasulullah makan pakon maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Sampai dabitan saya sahabat di matur oleh Rasulullah. Apa mau datang boleh Rasulullah? Kain Rasulullah bingung apa mbak bingung? Atani abdin luar biasa. Oleh yang tani ampun cebenya. Ada gang ontong molor tak teman rogi. Agembala masya Allah ambil abdin polompo kapi keluar susu kapi abudu kapi. Pas kebayin apa besek itu Rasulullah. Iya. Rasulullah mesem sebagian dia bagi ke Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam, sebagian diberikan kepada keluarga. Ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali setelah bu mohon baca ongku insyaallah teka hajat. Ya. Pas yang nomor 6 sempat ada tulisan sempat aja amal bagus nikah wadzalimun la yantahi selalu aniaya terhadap orang lain nokolan orang selacak kocak orang nokolan temen semacam kan aja ke orang melolo ini ke amal bagus sebun Allah hebat ada teretan rahimahullah. Mudah-mudahan kita semua kita tak termasuk dalam hadis ki buruk se-6 perkara mudah-mudahan kita nikah termasuk orang bagus orang minas solihin wassolihat amin Allahumma amin. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan karena ki budak boleh budak penakan Muhammad budak Habib Jawad budak Habib Yusuf pun makan boleh Muhammad cukup 1 jam saos melarang buka apa yang disampaikan betul gula setiap kemaslahatan kemanfaatan kepada kita bersama sehingga kita nikah seneng odi dan ngitunya dan seneng neng akhirat mau terus seneng itunya neng akhirat ini lho wabtagi fima atallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi urusan akhirat kita lakukan, urusan dunia juga kita lakukan dengan baik. Mungkin wallahul hadi ila sawabil wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.